Saudara-saudara yang kekasih, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Pernahkah kita komplain kepada Tuhan seolah-olah Tuhan terlalu lama menjawab pergumulan kita? Kita sudah tidak sabar. Kapan sih akan Tuhan jawab? Hari ini saya mengajak kita melihat bagaimana Nabi Habakuk dalam perjalanan imannya, pergulatan imannya tiba pada sebuah puncak pernyataan iman. Sebagaimana banyak kita dengar dan kita sangat familiar dengan bagian ini. Dan bahkan ada pujian diangkat dari teks ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan, lembu sapi terhalau kuda, kambing domba tidak ada di kandang. Kita pasti sangat familiar dengan pujian yang mengangkat bagian teks ini. Apakah pernyataan iman Nabi Habakuk dalam pasal 3, 17-19 itu lahir dari situasi yang normal? Lahir dari situasi yang sedang enak-enak saja? Ternyata tidak. Situasi yang dialami Nabi Habakuk sangat sulit. Kalau kita baca dalam pasal yang pertama ayat yang kedua, Habakuk berteriak kepada Allah, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak penindasan namun Engkau tidak menolong. Itulah seruan batin seorang Nabi Habakuk. Dia melihat situasi yang sedang tidak baik di situasi bangsanya. Persoalan penindasan, ketidakadilan, dan seterusnya. Kita bisa baca dalam kitab Habakuk. Pasal yang kedua secara bagaimana diuraikan ketidakadilan terjadi di bangsa itu. Dan Nabi Habakuk berteriak atas itu. Dia sudah berdoa sekian lama. Tapi seolah-olah Tuhan lama menjawab. Maka dia bertanya, berapa lama lagi? Bagaimana sikap Nabi Habakuk di dalam menanti jawaban doa dia? Bagaimana sikap Nabi Habakuk ketika dia berseru, berapa lama lagi Tuhan? Di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku akan meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Nabi Habakuk mengambil sikap naik ke menara dan berdiri dan meninjau apa yang akan difirmankan kepadaku. Tindakan Nabi Habakuk dalam menanti berapa lama lagi Tuhan adalah mendengar firman Tuhan. Dan juga dia sekaligus bertanya dan menanti apa yang akan dijawab Tuhan dalam semua persoalan itu. Itulah tindakan seorang Nabi Habakuk. Dia tidak mau terus meratapi diri, dia tidak mau terus mengasihani diri, menangis atas persoalannya yang sepertinya belum terjawab. Dia tidak mau terus terjebak di situ. Tapi dia bergerak kepada sebuah langkah baru, menanti di menara apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam firman kepada kita. Setelah itu apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika Nabi Habakuk berdiri di menara pengintaian dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan dan jawaban Tuhan atas pengadilannya, Habakuk terus berdoa dan berdoa. Dalam pasal yang ketiga kita melihat bagaimana doa-doa Nabi Habakuk hingga puncaknya nanti ayat 17-19. Pertanyaannya bagaimana muncul pasal 3, 17-19? Apakah sudah dijawab Tuhan? Apakah pengaduan-pengaduan Nabi Habakuk itu sudah dijawab? Ternyata belum. Kalau kita melihat pasal yang ketiga ayat 16, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan para lawan-lawanku. Jelas dalam ayat 16 bagian terakhir ini belum dijawab. Masih menantikan bagaimana Tuhan bertindak terhadap segala musuh-musuh. Namun dalam penantian itu, dia meyakini bahwa Tuhan akan memberi kekuatan, bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Itulah maka muncul, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi pun tidak ada. Namun aku akan beria-ria, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhanku yang memberi kekuatan kepadaku, kakiku akan kuat berjejak di bukit-bukit. Itulah keyakinan iman Nabi Habakuk. Bahwasanya dalam persoalan yang meskipun belum selesai dan dia belum tahu sampai kapan selesai, dia yakin Tuhan akan berfirman. Karena apa? Dia mendengarkan firman Tuhan dan setia di dalam doa. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara-saudara katakan. Yang sedang saudara-saudara gumulkan mungkin sudah lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dan kita sudah bosan barangkali selalu bertanya,
berapa lama lagi Tuhan? Hari ini belajar dari Nabi Habakuk. Bagaimana dia tiba pada sebuah pernyataan iman yang begitu indah. Ternyata pernyataan iman yang indah itu lahir dari keyakinan akan janji Tuhan di dalam firman. Ternyata pernyataan iman itu lahir dari ketekunan, dari kekuatan doa yang menopang dia menanti jawaban Tuhan. Apapun pergumulan kita yang kita doakan selama ini, mari kita tetap bersandar dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan mari kita tetap kokoh di dalam kehidupan doa-doa kita. Karena di sanalah letak kekuatan kita di dalam menanti jawaban Tuhan. Supaya Tuhan terus menolong dan menguatkan serta meneguhkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.